Di acara tadi itu ada dua pelantikan panggilan sumpah. Yang pertama adalah untuk Komisi Pengawas Daerah Pradi Jatim. Yang kedua adalah panggilan sumpah untuk Dewan Kehormatan Daerah Pradi Jatim. Apa tugas dan fungsi dari Komisi Pengawas adalah merupakan perpanjangan tangan dari organisasi advokat di dalam rangka melakukan pengawasan terhadap perilaku advokat sehari-hari. Komisi advokat itu dapat melakukan pengawasan terhadap perilaku advokat secara responsif, tidak harus menunggu pengaduan. Itu berbeda dengan Dewan Kehormatan Advokat. Dewan Kehormatan Advokat bersifat pasif, menunggu pengaduan dari masyarakat kalau ada advokat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Tetapi Ketua Umum Pradi Nasional Pak Profesor Otto Hasibuan mengatakan bahwa Dewan Kehormatan Advokat itu tidak boleh dijadikan instrumen untuk menghukum teman sejawat karena ada konflik interest antara teman sejawat kaitannya dengan sebuah perkara. Maka tidak boleh jabatan Dewan Kehormatan tadi itu dipakai untuk menghukum sesama teman. Itu satu. Yang kedua adalah Dewan Kehormatan itu dimaksudkan untuk menjaga keluhuran harkat dan martabat profesi advokat. Maka dimaksudkan Dewan Kehormatan ini di dalam memeriksa pelanggaran kode etik itu memutuskan secara arif dan bijaksana. Karena putusan yang seringan berupa memberikan teguran lisan itu juga suatu hukuman yang berat bagi seorang anggota profesi advokat. Maka dalam konteks mengemban tugas Dewan Kehormatan Advokat tadi, kita diberi pesan bahwa satu, tidak boleh ada konflik interest. Kedua, tidak boleh kemudian menghukum karena alasan kepentingan tadi. Yang ketiga, kita harus membuat putusan yang arif dan bijaksana. Harapannya adalah hari ini dinamika yang berkembang adalah apakah teman-teman advokat itu semata-mata melanggar kode etika ataukah sebenarnya yang diduga menjatuhkan harkat dan martabat dari profesi advokat itu juga bisa dijatuhkan pelanggaran kode etik. Tadi muncul di situ contoh dalam kaitannya dengan pengaduan Hotman Paris di satu sisi dan Hotman Sitompul di sisi lain. Ternyata ini menjadi sebuah perdebatan dan sekarang lagi dalam proses pemeriksaan di Dewan Kehormatan Advokat. Apakah ini termasuk dari pelanggaran etik yang itu tidak bisa serta-merta disebut di dalam kode etik, sehingga kita diminta untuk bijaksana memahami filosofi pembukaan dari kode etik itu, bahwa sesungguhnya tugas dari Dewan Kehormatan itu menjaga keluhuran harkat dan martabat profesi advokat. Saya kira itu pesan beliau.